Bahkan yang mereka ketahui saat ini bahwa tanah-tanah yang pernah ditunjukkan kepada mereka yang rencananya akan dibangun itu bukan tanahnya Haji Amanah atau Arab begitu. Itu. Terus kemudian ada keterlibatan Yusuf Mansur meminta berdasarkan BAP dari 22 orang ini. Saya Ketua Umum LSM Tampak Meseri, hari ini saya sudah bertemu dengan Pak Kiai dan saya sudah memegang 2 aset milik Pak Kiai atas nama istri Pak Kiai Yusuf Mansur, atas nama Ibu Siti Maimunah, istrinya Bapak Kiai Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Al-Walid. Berikut ini adalah video wawancara kami dengan Pak Zaini Mustafa mengenai perumahan Kaisal Al-Mansur. Yang sering saya katakan bahwa perumahan ini memang bodong sejak awal. Karena seperti yang kita lihat bahwa tanah yang digunakan itu juga bukan tanah milik sendiri. Artinya itu tanah orang lain. Dan juga orang-orang yang kemudian sudah membayar DP sampai hari ini tidak satupun dari orang-orang itu, yang ratusan itu, tidak satupun dari mereka yang memiliki rumah, teman-teman. Makanya saya katakan ini adalah perumahan bodong Kaisal Al-Mansur, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman lihat video-video kami, wawancara-wawancara dengan para korban, ini ada satu keanehan, karena selalu disebut nama Yusuf Mansur. Bahkan kemarin sempat muncul video, di mana di sana ada seorang pengacara menunjukkan sebuah sertifikat tanah atas nama Siti Maimunah, istri Yusuf Mansur sendiri. Nanti saya akan tampilkan videonya, di mana di sana dia mengatakan bahwa itu akan dijadikan jaminan. Dan ini sangat mencurigakan bagi saya gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa kok bisa Yusuf Mansur mau cawe-cawe urusan orang lain, sementara dia saja masih punya banyak masalah. Tentu teman-teman tahu bahwa Yusuf Mansur itu sekarang sedang kalah di Pengadilan Negeri Bogor gitu, untuk kasus investasi batu bara. Saya menduga bahwa perumahan Kaisal Al-Mansur ini hanya memakai nama Arab saja, tapi otak di belakangnya adalah Yusuf Mansur juga gitu. Saya menduga ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kayak menggunakan nama orang lain. Sementara aslinya yang bermain ini adalah satu orang di belakang itu, otaknya, dalangnya gitu teman-teman. Sekali lagi saya katakan bahwa kenapa bisa Yusuf Mansur mau mengembalikan itu semua gitu, berjanji kepada korban-korban perumahan Kaisal Al-Mansur untuk kemudian dia bertanggung jawab gitu. Kan ini satu keanehan gitu. Kok bisa ada orang yang merasa tidak punya masalah, tapi mau ikut ke dalam masalah itu, mau ikut campur dan ikut mengembalikan, dan Yusuf Mansur sudah mengembalikan uang beberapa, walaupun tidak seberapa ya. Ini karena ya sama, kalau Yusuf Mansur berurusan dengan uang dan mengembalikan hak orang itu ya kayak gitu, dikit-dikit ngasihnya, kayak seolah-olah menunggu orang itu ya sampai ya gimana gitu, sampai bosan, sampai capek gitu, bahkan ada yang sampai meninggal teman-teman. Bayangkan dari DP yang sudah dibayarkan ratusan juta, yang dibayarkan baru berapa puluh juta, baru 10 sampai 20 juta, itu pun dicicil selama beberapa tahun. Kan ini kayak ngejek teman-teman. Dan rata-rata Yusuf Mansur kayak gitu. Tapi terlepas dari itu, yang jadi pertanyaan kembali adalah kenapa Yusuf Mansur mau cawe-cawe di kasus perumahan Kaisal Al-Mansur gitu loh, kalau dia tidak ada urusan dengan itu gitu. Saya katakan sejak awal bahwa perumahan Kaisal Al-Mansur ini sepertinya bodong sejak awal, karena tanah yang digunakan untuk mendirikan perumahan tersebut juga tanah milik orang lain gitu. Dan sampai hari ini tidak satupun dari orang-orang yang sudah membayar DP itu memegang kunci atau memiliki rumah. Tidak ada teman-teman. Semuanya hanya mendapat janji-janji manis dari Arab, yang saya duga kuat Arab ini hanyalah tangan dari Yusuf Mansur teman-teman. Dan kalau memang Yusuf Mansur sudah terlanjur berjanji kepada para korban untuk kemudian mengganti rugi DP dari para korban perumahan Kaisal Al-Mansur ini, ya setidaknya bertanggung jawab lah, terlepas dari dia memang terlibat di sana atau tidak. Setidaknya bertanggung jawab secara penuh gitu. Jangan kemudian menggunakan modus yang sama seolah-olah mengulur-ngulur waktu gitu. Kan dia masih punya warung stick and stick. Omsetnya di sana miliaran. Pajaknya per bulan katanya 200 juta per hari. Pajak per harinya katanya 200 juta. Artinya kan omsetnya miliaran per bulan. Tapi kok ketika
sudah berjanji kepada orang untuk kemudian mengembalikan ganti rugi mereka, kok masih seperti itu gitu. Seolah-olah kayak ada unsur kesengajaan. Kalau dibilang Yusuf Mansur itu nggak punya duit, omong kosong. Yusuf Mansur itu banyak duitnya teman-teman. Walaupun menurut saya nggak jelas ya. Yusuf Mansur itu banyak duitnya. Hanya kan orang ini seperti yang sering saya katakan, kayaknya pelit gitu loh. Pelit banget. Bayangkan dia bercerita gitu bahwa omsetnya di warung Steak and Seek, pajak di warung Steak and Seek itu 200 juta per hari. Tapi kok sekedar menyelesaikan utang kepada para calon pemilik rumah dari perumahan Kaisal Mansur ini, yang mereka adalah korban sekarang, kok susahnya minta ampun gitu. Padahal per orang itu ada yang 100 juta, ada yang 80 juta. Kok susah amat gitu, padahal sudah terlanjur janji gitu. Di mana tanggung jawab Anda gitu? Kok setiap kali ngomong itu nggak bisa dipegang? Silakan disimak video dari kami, wawancara dengan Pak Zaini Mustafa mengenai perumahan Kaisal Mansur. Saya Khalid Alwat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos. Dan tetap boykot warung Steak and Seek. Oke Pak Zaini, ini wawancara kami sesi kedua ini karena mumpung kita ketemu Pak Zaini di Solo ya, jadi kita nggak apa-apa sekaligus mewawancari tentang perumahan Kaisal Mansur ya. Betul ya. Saya terus terang ingin menanyakan langsung ini, gimana perkembangan perumahan Kaisal Mansur Pak Zaini? Ya, jadi berkaitan dengan calon pembeli ya. Calon pembeli yang sudah menyetorkan ke DP ke perumahan Kaisal Mansur, itu yang sudah memberikan kuasa kepada saya, terus kemudian sudah membuat laporan polisi itu kan ada 22 orang, Mas. Oke. Nah, kemudian dari laporan polisi itu kemudian sudah dimintain keterangan atau klarifikasi berkaitan dengan investasi tersebut ada 20 orang. Jadi artinya kurang 2 orang lagi. Iya. Dari 20 orang yang sudah diperiksa itu menyatakan bahwa mereka dirugikan karena mereka memang sudah menyetorkan DP. Iya. Ya, jadi menyetorkan DP atau uang muka kepada Haji Amanah alias Arab ini, namun sampai dengan saat ini ya. Sampai dengan saat ini mereka tidak melihat perumahannya di mana. Yeah. Bahkan yang mereka ketahui saat ini bahwa tanah-tanah yang pernah ditunjukkan kepada mereka yang rencananya akan dibangun itu bukan tanahnya Haji Amanah atau Arab begitu. Yeah. Itu. Terus kemudian ada keterlibatan Yusuf Mansur meminta berdasarkan BAP dari 22 orang ini, 20 orang yang sudah di BAP, mereka mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu memang pernah berjanji untuk men-take over dan mengembalikan uang mereka yang telah disetor ke amanah ini. Dengan catatan para calon pembeli ini tidak melakukan upaya hukum begitu. Tapi kenyataannya memang benar di sana sudah dibuat jadwal untuk pengembalian itu, kurang lebih sebenarnya mereka mintanya 1 tahun itu sudah lunas. Tapi dari janji-janji itu hanya terpenuhi sedikit lah, kurang lebih maksimal tuh paling 10%-an Mas. Dari total ini ya? Dari total, jadi uang mereka yang nyangkut tuh kurang lebih masih ada 90%-an lah begitu. Dan itu pengembaliannya adalah dari Yusuf Mansur. Terus kemudian setelah kurang lebih dikembalikan antara kurang lebih 10%, artinya 8 sampai 10 lah itu ya. Kemudian sampai dengan saat ini memang tidak ada pengembalian lagi dalam bentuk apapun. Sehingga akhirnya ketemulah dengan saya itu meminta bantuan untuk menjadi penasihat hukum mereka. Kemudian saya membuat laporan ini ke polisi. Mudah-mudahan minggu depan ini atau satu atau 2 minggu ke depannya, mudah-mudahan yang 2 orang itu segera di BAP lagi, ya kan? Segera di BAP dan mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan menjadi penyidikan begitu. Iya. Pak Zaini, sempat beredar video ada seorang pengacara. Iya. Itu menunjukkan sebuah sertifikat tanah atas nama Siti Maimunah.
Betul, ya. Itu Pak Zaini ketahui seperti apa itu, Pak? Saya malah belum tahu itu. Iya. Iya. Jadi saya melihat sebuah video yang dimana itu seorang pengacara yang mungkin sebelum Pak Zaini ya, Iya. itu menunjukkan sebuah sertifikat tanah yang mana itu katanya kalau tidak salah itu untuk menjadi jaminan terhadap para korban-korban ini, di mana sertifikat tanah itu sangat jelas disebutkan atas nama Siti Maimunah, Iya. dari Yusuf Mansur sendiri. Iya. Yang mana ini kemudian membuat saya berpikir, kenapa sampai segitu dalamnya Yusuf Mansur ingin ikut campur dalam masalah yang katanya bukan masalah dia, bukan urusan Iya. dia gitu, Pak. Iya. Jadi begini, saya mendengar selentingan aja, tapi kalau videonya saya tidak melihat itu, cuman saya mendengar dari klien saya katanya terhadap orang yang pernah membantu klien saya ini, Yusuf Mansur pernah memberikan jaminan, ya. Iya. Tapi sertifikatnya atas nama siapa, videonya saya tidak melihat ya. Ada videonya saya cantumkan, Pak. Iya. Itu memang katanya itu sebagai jaminan. Iya. Tapi kan kenyataannya tidak terrealisasi sampai sekarang. Tidak terrealisasi juga. Iya, begitu. Oke. Iya. Kira-kira bagaimana tanggapan Pak Zaini dengan sepertinya begitu semangatnya Pak Yusuf Mansur ini mau mengurusi kasus orang gitu. Padahal dia sendiri aja punya kasus belum selesai juga nih, Pak. Iya, iya. Jadi begini, kalau pendapat saya begini, saya berpendapat kalau tidak ada api kan tidak mungkin ada asap. Iya. Artinya kalau tidak terlibat kan tidak mungkin mau melibatkan diri. Iya. Nah, saya menduga dengan adanya hal seperti itu memang ada keterlibatan Yusuf Mansur. Oke. Dan kenyataannya saya menduga ya ada keterlibatan Yusuf Mansur. Dan kenyataannya yang mengembalikan sebagian dari DP itu adalah Yusuf Mansur. Iya. Itu yang saya dapat berdasarkan keterangan klien saya waktu di BAP di Polda Metro Jaya. Saya mendampingi seperti itu. Rata-rata berbicara seperti itu ya, Pak? Bahwa Yusuf Mansur yang kembali atau gimana? 100% berbicara seperti itu. Berbicara Iya. seperti itu. Ini kan 20 orang itu berbicara seperti itu. Ini kan satu keanehan, Pak Zaini. Kok bisa ada orang yang tidak terlibat, katanya tidak terlibat sama sekali, tapi kok mau bertanggung jawab, itu kan aneh ya, Pak Zaini? Iya. Ya, aneh. Seperti saya katakan tadi, kalau tidak ada api kan tidak mungkin ada asap kan begitu. Artinya ada kaitannya. Oke. Saya menduga dengan keras ada kaitannya kan begitu. Oke Pak Zaini, terakhir tanggapan Pak Zaini mengenai kasus Kaisal Mansur ini untuk perkembangan dan langkah selanjutnya gimana, Pak Zaini? Tanggapan saya Kaisal Mansur ini kalau melihat dari BAP ya. Melihat dari keterangan klien saya, kemudian pada saat mendampingi BAP, jadi perumahan Kaisal Mansur ini adalah memang sebenarnya sengaja ya, sengaja ingin membohongi sebenarnya, ingin menipu gitu. Jadi ingin menipu karena kan kalau saya kaitkan dengan tanah-tanah yang pernah ditunjukkan kepada klien saya, ternyata kan bukan tanahnya. Masih tanah orang lain. Kalau ini tidak ada niatan menipu dan ini perusahaan beneran ya, bukan hanya untuk mencari uang menipu orang lain, tentu kalau mereka sebagai pengembang tentu akan mengembangkan suatu kawasan, akan membangun, tentu tanahnya adalah dibebaskan terlebih dahulu. Itu satu. Terus kemudian setelah tanahnya dapat, kemudian mereka mengurus perizinannya. Ya kan? Setelah mereka mengurus perizinannya, lalu baru mereka memasarkan dan menjualnya, begitu ya. Tapi yang saya lihat ini kan tanahnya juga belum dibebaskan. Kemudian perizinannya tidak pernah ada, ya kan? Terus kemudian uangnya diterima dan mereka memberikan iming-iming bahwa perumahan ini perumahan syariah, uangnya DP-nya disetor saja terlebih dahulu, kemudian sisanya bisa diangsur sesuai dengan kemampuan. Artinya di sana ada bujuk rayu ya, ada bujuk rayunya di sana. Jadi memang sengaja perumahan ini dibuat untuk menipu masyarakat begitu. Diduga kuat sejak awal memang untuk menipu ya. Menipu ya, gitu. Baik Pak Zaini, terima kasih atas informasi untuk perumahan Kaisal Mansur. Masih ada mau ditambahkan? Udah cukup, saya kira cukup. Mengenai proses Kaisal Mansur ya, sedikit saya tambahkan. Ini tetap mungkin akan berjalan dan beberapa orang juga sudah menghubungi saya lagi selain dari yang 22 itu.
Sebenarnya yang ketemu sama saya itu kan ada sekitar 55. Masya Allah. Tapi korbannya sebenarnya ada 200. Yang sudah ketemu sama saya sekitar 55 orang. Ya kan? Kemudian yang dokumennya lengkap kemarin 22 orang, lalu saya buat laporan. Nah, sisanya dari yang 55 orang, sisa dari 22 orang itu rencananya akan segera membuat laporan polisi. Begitu. Semoga lancar urusannya ya Pak Zain. Amin, amin, amin. Ya. Diberi kesehatan selalu dan panjang Amin. Pak Zain Mustafa. Terima kasih udah mau mampir di wawancara kami. Amin. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam.